Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di Yaumul Jum'ah, di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulunya segala hari, kita dapat melangkahkan kaki ke tempat ini. Tentunya bukan hanya karena kita ingin menggerakkan kaki kita menuju ke tempat ini, tetapi ada petunjuk Allah, ada kehendak Allah, ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan kita menuju ke Masjid ARH ini. Kita berharap mudah-mudahan ketulusan kita, mudah-mudahan dengan keimanan kita, mudah-mudahan dengan i'tikad kita, insyaallah Allah terima segala ibadah kita, dan insyaallah kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim marilah kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi contoh tauladan kita bersama, tidak hanya untuk urusan-urusan dunia kita, tapi juga untuk berbagai urusan kita, urusan akhirat kita, urusan amaliyah kita, urusan ibadah kita, urusan kita secara individu maupun urusan kita dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam, menyampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan salawat itu kita berharap mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat dan kemudian di hari kebangkitan. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kemudian kami menyampaikan kepada jamaah yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan senantiasa mengasah terus jiwa keimanan kita, mengasah terus kedekatan kita dengan ibadah-ibadah di hadapan Allah, karena kita dianjurkan untuk terus memperbaiki hati kita, mengisi amal-amal ibadah kita dengan kebaikan-kebaikan di setiap aktivitas kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, baru saja beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan hari kemerdekaan kita. Kita sudah bersama-sama di setiap penjuru, di berbagai tempat kita merayakan hari kemerdekaan kita. Al-Eid Al-Istiqlal, ya kalau dalam bahasa Arab. Ya, di dalam pengertian umum juga kemerdekaan itu bermakna al-hurriyah. Ya, biasa diistilahkan al-hurriyah, kebebasan. Ya, tapi tentu quote unquote itu kebebasan ini, kemerdekaan ini harus dipahami bahwasanya jangan sampai
dengan pemahaman kemerdekaan, kebebasan, kemudian bisa merusak hati, merusak pikiran, merusak fisik dan sebagainya. Kemudian apalagi bisa menjauhkan nilai-nilai kemerdekaan ataupun nilai-nilai kebebasan itu dari hubungan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk al-hurriyah ilmiah, untuk kemerdekaan menuntut ilmu, al-hurriyah ta'limiyah, bagaimana kemudian kita diberikan kebebasan untuk merdeka di dalam mengajar, ya. Kemudian kita juga diberikan untuk al-hurriyah amaliyah, bagaimana kita berwirausaha menjalankan amal-amal kehidupan kita. Tapi jangan sampai kita lupa untuk kemudian mengasah jiwa kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan adalah bentuk salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur tentu inilah yang menjadi hamba Allah yang utama. Dalam sebuah hadis yang diungkapkan dan dikemukakan oleh Abi Hurairah, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, menurut beliau ada 5 hal yang ketika kita lakukan ini dengan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya, maka insya Allah kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Kemudian akan diberikan kesempatan kepada kita untuk kemudian diharamkan tubuh kita, diharamkan jasad kita, diharamkan i'tikad kita untuk bisa melakukan hal lainnya dan diberikan kemuliaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini disebutkan, ya. Ini kalau dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu peringatan terhadap orang-orang yang lupa, diingatkan oleh para ulama kita. Hadis ini ada 5 bahagian yang ketika kita laksanakan itu insya Allah kita akan diberikan kemuliaan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu, ya, disebutkan dalam hadis itu bahwasanya man ruzika asyukur, siapa yang kemudian diberikan oleh Allah nikmat untuk selalu bersyukur, maka yuhram, diharamkan bagi dia untuk kemudian selalu senantiasa, ya, kehidupannya itu akan selalu diliputi dengan az-ziyadah, selalu akan diliputi oleh bertambahnya kenikmatan itu. Dan ini sudah sangat sering kita baca, sudah sangat sering diungkapkan oleh para muballigh kita. Dalam Al-Quran disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepada Allah maka akan selalu ditambahkan nikmat kepadanya. Dan sebaliknya siapa yang ingkar maka tentu akan diberikan hisab, akan diberikan ganjaran, akan diberikan azab terhadap perbuatannya karena ingkar terhadap nikmat itu. Oleh karena itu, karena kita sadari bahwa kemerdekaan ini adalah sebahagian daripada salah satu nikmat Allah, tentu beberapa hal harus kita perhatikan, jangan sampai ini melewati batas-batas kewajaran, dan tentu ada perbuatan dan tindakan yang nanti akan tentu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik, perlombaan-perlombaan yang baik, perlombaan yang dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ini masih mendapatkan ridha Allah. Tapi kalau hal-hal yang kemudian menjurus kepada hawa nafsu, menjurus kepada hal-hal yang negatif, tentu ini yang harus kita hindari. Jamaah yang berbahagia, kemudian selanjutnya itu yang pertama yang membuat kita diharamkan oleh Allah atau diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan ganjaran yang berlebih, ganjaran khusus adalah mensyukuri nikmat itu.
Yang kedua, ini juga masih hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah yang cukup panjang. Wa man rusika sabr, siapa yang diberikan rizki oleh Allah bersabar, maka lam yuhram as-sawab, maka tentu tidak diharamkan baginya untuk kemudian mendapatkan as-sawab, mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sabar menjalani kehidupannya, dia sabar mendapati ujian yang diberikan oleh Allah, dia sabar dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupannya, maka ini diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak kemudian biasanya ada orang diberikan yang namanya nikmat, ya. Nikmat itu terkadang dengan harta dan apa segala macam, itu yang biasanya didefinisikan nikmat secara umum oleh manusia. Tapi terkadang juga kalau dia diberikan ujian, ya, berupa kekurangan sesuatu, nah itu bukan dianggap sebagai nikmat, atau diberikan, dia anggap sebagai hanya cobaan, ya, sehingga dia tidak bersabar. Padahal dua ujian yang Allah berikan bisa berupa nikmat maupun juga bisa dengan ujian kesabaran kita. Dengan sakit, ya, dengan kekurangan sesuatu, itu adalah bahagian daripada ujian kesabaran. Bahkan kalau Rabi'atul Adawiyah, jamaah yang berbahagia, salah satu sufi ternama yang kita kenal sebagai aulia perempuan, itu kalau dia di dalam kehidupannya dia selalu merasakan saja kesenangan, kemudian dalam satu bulan itu tidak diuji oleh Allah dengan rasa sakit, dia berdoa kepada Allah. Dia bilang, sepertinya ini saya tidak diperhatikan, saya terus diberikan kesenangan sementara saya tidak diberikan ujian sakit. Nah itu kalau orang yang paham. Tapi kalau kita terkadang begitu diberikan ujian sederhana saja, sakit sebentar saja, ujian berupa kekurangan sesuatu saja, kita anggap itu ujian dan bala dari Allah. Dia anggapnya sebagai sebuah azab dari Allah. Padahal itu adalah pelatihan kita untuk as-sabar, pelatihan kita untuk kemudian menjadi iman kita akan bertingkat dan menanjak lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu Abu Hurairah menyatakan, siapa yang diberikan oleh Allah rezeki berupa kesabaran, dia bersabar menghadapi sesuatu, maka lam yuhram, tidak diharamkan baginya as-sawab, tidak diharamkan baginya sebuah ganjaran yang lebih besar, yang terkadang itu di luar daripada hal yang diduga-duganya. Ya, kemudian yang ketiga, waman rusikat taubah, siapa yang diberikan oleh Allah selalu keinginan untuk bertaubat, selalu ada keinginan untuk melihat hal di belakang, peristiwa di belakang dirinya, sesuatu yang ada di belakang, sesuatu yang telah terjadi, kemudian dia bertaubat dengan segala kekhilafan yang dia lakukan, maka lam yuhram al-kabul, ya, kata Rasulullah, maka diberikan kepada dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena seringnya dia melakukan taubat. Maka itu yang disampaikan dalam Al-Quran dan disampaikan oleh para ulama kita, bahwa sering-seringlah bertaubat. Ciri orang yang bertaubat itu selalu berusaha untuk membaca istighfar, kemudian dia juga selalu mengulang-ulang kebaikan, ya, kalaupun ada dosanya selalu melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang selanjutnya, waman rusika doa, siapa yang diberikan rezeki untuk selalu berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lam yuhram ijabah, maka diharamkan baginya untuk paling tidak selalu diinginkan baginya, ya, untuk selalu diterima doanya. Ya, lam yuhram, tidak diharamkan, ya, tidak diharamkan baginya untuk diterima doanya. Artinya apa? Ketika dia selalu berdoa, maka dia itu sesungguhnya selalu ada kesempatan untuk diterima doanya oleh Allah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkannya.
Bahkan dengan berdoa itu kita berdialog dengan Allah. Jamaah yang berbahagia, ada yang terkadang di antara kita jamaah ini merasa bahwa bagaimana ini Ustaz, bagaimana ini saudaraku, saya sepertinya selalu berdoa tapi tidak diterima doa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini husnuzan kepada Allah, ini suudzon kepada Allah, ini buruk sangka kepada Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena ada orang yang selalu menyatakan ketika saya berdoa untuk dapat jabatan ini, saya dapat berdoa untuk mendapatkan sesuatu seperti ini, tuh kenapa Allah belum berikan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa kita yang immediately. Ada doa kita yang langsung diijabah oleh Allah. Tapi ada doa yang juga ditunda oleh Allah tapi diganti dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang banyak kurang dipahami oleh jamaah kita, oleh masyarakat kita. Difikirnya bahwasanya kalau berdoa, apalagi ada ayatnya, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku maka aku akan menerima doamu. Tapi kenapa ini sudah 5 tahun, 6 tahun tidak diterima? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika memiliki anak Nabi Ibrahim, dia berdoa memiliki keturunan supaya diberikan keturunan oleh Allah. Itu doanya kapan diterimanya? Bukan hari ini berdoanya besok diterima. 80 tahun baru diterima. Itu Nabi. Ya, kita mau langsung besok langsung jadi. Rezeki mudah-mudahan ini saya bisa beli mobil besok, langsung mau nunggu besok. Padahal itu bisa diganti oleh Allah, bisa diberikan, ditunda dulu, diganti dengan kesehatan, diganti dengan nikmat kita, keluarga kita, anak